Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-soleha? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada kelas 3 semester 1 dengan subbab Allah Maha Esa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kemudahan dalam mempelajari pelajaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk, tangannya diangkat dengan suara yang lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak soleh-soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar memahami keesaan Allah yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan di sekitar rumah dan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, agar peserta didik mengakui kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Yang kedua, agar peserta didik dapat menjaga kelestarian alam, tidak merusak tanaman. Yang ketiga, agar peserta didik tidak mengeluh, selalu merasa gembira dalam segala hal. Buku yang kita pakai yaitu buku sumber dari buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 halaman 29 sampai 33. Baiklah anak yang soleh-soleha, coba siapa yang tahu apa itu Allah Maha Esa? Bagus. Allah Maha Esa itu yaitu Allah hanya satu. Ada lagi? Siapa yang tahu apa arti Allah Maha Esa? Benar sekali. Allah Maha Esa itu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang Maha Esa. Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas disebutkan bahwa Allah itu Maha Esa. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa membacakan Quran surah Al-Ikhlas? Bagus, kalau begitu mari kita bersama-sama membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, benar sekali. Itu adalah Al-Quran surah Al-Ikhlas. Ada yang tahu arti Al-Quran surah Al-Ikhlas? Ya, silakan bisa dibacakan terjemah Al-Quran
Al-Quran surah Al-Ikhlas. Terima kasih anak soleh yang sudah membacakan arti atau terjemahan surah Al-Ikhlas. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa memahami Allah Maha Esa itu yaitu yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat beragama, segala ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri atau menyekutukan Allah. Kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Kita menghambakan dirinya, kita beribadahnya hanya kepada Allah Tuhan kita. Contohnya, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Contohnya, kita tidak boleh mendatangi atau mempercayai pada dukun atau peramal-peramal. Itu tidak boleh, karena kalau kita percaya dengan dukun-dukun, kita percaya dengan peramal-peramal, berarti kita sudah menyekutukan Allah, kita sudah musyrik kepada Allah. Itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan nasib. Nah, baik itu bintang-bintang, zodiak-zodiak, kita tidak boleh percaya 100% yang seperti itu. Kita percayanya kepada Allah, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nanti semua permohonan kita juga akan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Contohnya, ketika kita sholat, itu sholat yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, bukan karena dilihat oleh teman, atau disuruh oleh orang tua, atau dilihat oleh bapak ibu guru. Tapi ibadah kita, sholat kita, zikir kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Allah Maha Esa. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. Tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu, hidup bersatu karena Allah. Semoga dengan lagu tadi kalian bisa lebih memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, Tuhan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa. Baiklah anak soleh-soleha, di akhir pelajaran ini ada rubrik Insya Allah Aku Bisa. Silakan di rubrik Insya Allah Aku Bisa berilah tanda silang di kolom ya atau tidak. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 silakan diisi dengan tanda checklist ya atau tidak. Dan di akhir pertemuan ada ayo berlatih, ada 4 soal ya. Silakan diisi dengan baik dan benar nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nanti bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di atas KKM akan Ibu beri pengayaan, dan anak-anak yang mendapat nilai di bawah KKM akan Ibu beri remedial. Ada yang bisa menjawab bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu Maha Esa? Bagus nah. Cara meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu Maha Esa, kita harus benar-benar yakin dan percaya
bahwa Allah itu zat tunggal atau satu benar. Allah itu tidak mempunyai sekutu, benar. Allah itu tidak berputra dan tidak pula diputrakan. Allah itu hanya satu, Allah itu tunggal, hanya Allah yang wajib kita sembah. Bagus sekali. Ya, seperti itu. Alhamdulillah kalau begitu kalian sudah paham pembelajaran hari ini. Berarti sudah selesai. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, yaitu Allah Maha Pemberi. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.